إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam permasalahan-permasalahan yang terkait dengan akidah, permasalahan yang terkait dengan tauhid. Dan sebelumnya kita sudah menyampaikan secara berulang bahwa hal yang terpenting bagi seorang manusia di dalam hidupnya adalah bagaimana ia bisa mewujudkan yang namanya akidah yang murni, akidah yang bersih dari segala bentuk kesyirikan. Dan kita telah sebutkan beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan menyebutkan beberapa kaidah, beberapa poin yang menjadi panduan bagi kita bagaimana mewujudkan tauhid tersebut, akidah yang lurus tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yang harus senantiasa dan selalu kita ingat tentang tujuan diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Inilah yang penting untuk senantiasa kita segarkan di dalam hati dan pikiran kita, bahwa sebenarnya untuk apa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di muka bumi ini. Dan jawaban atas pertanyaan tersebut Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan dalam rangka liya'budun, dalam rangka mereka beribadah kepadaku. Inilah tujuan kenapa kita hadir di muka bumi ini. Inilah tujuan kenapa kita tercipta di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kita pungkiri bahwa di dalam perjalanan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di dunia ini, terkadang kita lupa akan tujuan tersebut karena tanpa disadari di saat kita menjalani kehidupan kita di dunia, di saat kita menikmati kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia, terkadang kita terjebak dalam tujuan-tujuan yang bersifat duniawi, sehingga hal itu melupakan kita untuk tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah kepadanya. Dan perlu diketahui jemaah sekalian bahwa di saat Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa manusia tugas utamanya di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak berhenti sampai di situ. Allah tidak sebatas menentukan tujuan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sejumlah sarana, fasilitas yang akan membantu setiap manusia di dalam mewujudkan tujuan tersebut. Apa yang Allah berikan kepada manusia dalam rangka mewujudkan tujuan itu tidak lain, yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Kemudian Allah menurunkan kitab, yaitu Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya rasul, dengan adanya kitab, maka kita semua mendapatkan penjelasan yang lengkap, rinci dan mendetail bagaimana cara kita menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga sebenarnya tugas utama kita hanya tinggal mengamalkan. Kita tidak perlu lagi berpikir, tidak perlu lagi lelah untuk memikirkan bagaimana cara menyembah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menunjuk seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tugas utamanya adalah menjelaskan kepada seluruh manusia bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini bisa menjadi kaidah dan prinsip bahwa tidak ada cara di dalam menyembah, tidak ada cara di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amalan yang kita maksudkan untuk mendapatkan nilai dan pahala di sisi Allah kecuali dengan amalan, cara, metode yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan inilah sebenarnya rahasia ya di balik tetap bersatunya kaum muslimin, atau inilah yang menjadi sebab utama ya bersatunya kaum muslimin, yaitu ketika mereka tetap konsisten dan istiqomah di dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kapan saja seorang muslim berpaling dan melenceng dari metode dan cara tersebut, maka inilah yang kemudian menjadi sebab ya terpecahnya kaum muslimin. Dan inilah yang kita saksikan pada sekte-sekte atau aliran-aliran yang menyimpan dari jalan yang benar. Ya, mereka tidaklah menyimpan dari jalan yang benar tersebut kecuali karena mereka di dalam menyembah kepada Allah, di dalam beribadah kepada Allah, mereka membuat cara tidak sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita ambil contoh misalnya di dalam ajaran Syiah, ya, di mana Syiah selain secara ucapan mereka menganggap mengikuti Rasulullah SAW, mengklaim mengikuti Rasulullah SAW, namun dalam prakteknya cara beribadah mereka mengambilnya dari imam-imam yang mereka anggap maksum, yang kedudukannya sama dengan Rasulullah SAW, bahkan dalam sekte yang lebih ekstrim dianggap lebih mulia dari Rasulullah SAW. Dan itu sangat nampak di dalam fakta dan realita yang ada pada mereka, di mana hampir semua tata cara beribadah yang mereka lakukan berbeda dengan tata cara ibadah yang kita lakukan. Karena kalau kita mengambilnya dari Rasulullah, dari para sahabat-sahabatnya, tapi mereka mengambil tata cara beribadah, tata cara menyembah dari imam-imam mereka yang mereka anggap maksum. Ya, dan selama mereka tidak bertaqiyah, maka pasti kita akan melihat pada mereka ibadah-ibadah yang sangat berbeda dengan ibadah yang kita lakukan, baik itu dalam salat, baik dalam puasa, dalam melaksanakan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, setelah kita mengetahui bahwa tugas utama kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penilaian kepada setiap manusia apakah ia terkategorikan sebagai orang yang menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Allah yang akan memberikan penilaian akan hal tersebut, dan Allah juga yang akan memberikan balasan. Sehingga ketika kita ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berhasil di dalam menjalankan tugas, ya tentunya kita harus selalu mengingat tugas ini, dan jangan pernah tugas utama kita ini terabaikan, terlalaikan oleh tugas-tugas kita yang lain yang bersifat duniawi. Ya, di dunia ini tidak bisa terhindarkan bahwa kita punya aktivitas-aktivitas lain selain beribadah. Tapi jangan pernah aktivitas-aktivitas tersebut membuat kita lalai dari tugas utama kita, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengetahui bahwa tugas kita adalah beribadah, perlu juga untuk kita mengetahui
satu prinsip kaidah bahwa la tasihhul ibadatu illa bitauhid. Suatu tipe ibadah tidak akan dinilai dan dianggap sah kecuali ibadah itu dibangun di atas tauhid, dibangun di atas akidah yang benar, akidah yang bersih dari segala bentuk kesyirikan. Ya, para ulama sering menganalogikan posisi akidah di dalam beribadah itu seperti posisi wudu di dalam melaksanakan sholat. Ya, kita tahu semua bahwa ketika seseorang melaksanakan sholat tanpa wudu, maka ibadahnya, sholatnya tidak sah. Maka seperti itu pula posisi akidah yang lurus, akidah yang bersih dari kesyirikan, ketika ia tidak ada di dalam diri seseorang, ya, ketika akidah yang bersih dari kesyirikan itu tidak ada pada diri seseorang, maka kebaikan-kebaikannya, ibadah-ibadah yang dilakukannya tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini terjelaskan, ya, salah satunya di dalam Sahih Muslim ketika Aisyah radhiyallahu anha menanyakan tentang salah seorang kerabatnya yang dikenal begitu bersemangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, yaitu Abdullah bin Jud'an. Dia dikenal sangat gemar dalam melakukan kebaikan berupa, ya, menyambung silaturahim, berderma, memberi makan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya, banyak kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Dan Aisyah sendiri sangat takjub dengan kebaikan itu, sehingga ia bertanya kepada Rasulullah, ya, apakah kebaikan yang dilakukannya tersebut memberikan manfaat kepada dia? Maka kata Rasulullah, la, li'annahu lam yakun yawman minad dahri rabbi ghfirli khati'ati. Ya, Allah tidak menerima kebaikan-kebaikannya tersebut karena dia tidak pernah bertobat dari kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah meminta ampun, dia tidak pernah memeluk agama Islam, dia tidak pernah membersihkan akidahnya dari kesyirikan yang dilakukannya, sehingga kebaikannya tersebut dibangun di atas fondasi yang sangat rapuh, sehingga meskipun dia menjulang kelihatannya, tapi karena dibangun di atas fondasi yang rapuh, maka pada akhirnya dia akan runtuh. Ya, dan ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengumpamakan orang-orang yang kuat dan lurus akidahnya. Allah berfirman, ya, alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah, ya, seperti pohon yang baik, ka syajaratin thayyibah. Nah, seperti apa pohon yang baik itu? Asluha thabitun, akarnya menghujam kuat di dalam bumi, wa far'uha fis sama, ya, dan cabang-cabangnya menjulang ke angkasa. Nah, seperti itulah perumpamaan orang yang lurus bersih akidahnya dari kesyirikan. Ya, dia memiliki akidah yang sangat kuat, waqara fil qalbi, sebagaimana disebutkan oleh Hasan Al-Basri, wa saddaqathul amal, dan itu terlihat, terpancar, terrefleksikan di dalam amalannya sehari-hari. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa ibadah kita tidak akan sah kecuali jika dibangun di atas akidah yang benar, ya, maka langkah berikutnya adalah kita juga perlu mengetahui secara meyakinkan dan mendetail apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ibadah. Ya, tadi kita sudah tahu bahwa tujuan kita adalah beribadah. Kita sudah tahu bahwa tidak sah ibadah kita tanpa dibangun di atas akidah yang benar. Nah, selanjutnya apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah, substansi daripada ibadah adalah tunduk dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mewujudkan ketundukan kita di hadapan Allah? Bitta'ah, dengan kita taat kepadanya, taat kepada Allah. Bagaimana taat kepada Allah?
bil imtithali li awamirihi wal khudu' wal inqiyad li syar'ihi ma'al hubbillah. Kita tunduk, kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepadanya dan dengan melaksanakan perintah-perintahnya, tunduk kepada aturan-aturannya, dan yang disertai dengan kecintaan kepadanya. Artinya kita melakukan itu semua bukan karena keterpaksaan, ya, tapi karena diiringi oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, kemudian juga diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memiliki yang namanya neraka, dan juga diiringi dengan rasa berharap akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan di dalam surga. Itulah ibadah. Kemudian untuk mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu merupakan sarana untuk taat kepadanya, maka tadi kita sebutkan di awal bahwa yang ditunjuk oleh Allah untuk menjelaskan hal tersebut hanya satu orang saja, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita akan melaksanakan suatu amalan yang kita niatkan, kita maksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, langkah yang pertama yang harus kita pastikan apakah benar amalan yang kita lakukan itu adalah perintah Allah atau tidak. Bagaimana memastikannya? Mencari apakah ada perintahnya dalam Al-Quran, ada perintahnya dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ternyata tidak ada, maka pastikanlah bahwa amalan yang kita lakukan itu bukanlah ibadah. Ya, ketika kita melakukannya, maka sesungguhnya kita tidak sedang beribadah, karena yang kita lakukan bukan perintah Allah, bukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian macam-macam ibadah, macam-macam ibadah itu terbagi tiga. Ya, terbagi tiga. Ada ibadah yang bersifat amalul qulub, ya, amalan-amalan dalam hati, ya, seperti takut, berharap, ya, cinta, ya. Jadi ketika seseorang dikumandangkan azan, ya, azan berkumandang di masjid, kemudian ketika mendengar kumandang azan tersebut, dia bersiap-siap untuk datang ke masjid dengan harapan bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah telah janjikan bagi orang yang salat berjamaah di masjid. Maka sebelum dia melaksanakan salat berjamaahnya, dia sesungguhnya sudah beribadah. Beribadah dalam bentuk apa? Dalam ar-raja, dalam bentuk ia mengharap. Demikian pula sebaliknya, seseorang mendengarkan azan kemudian terbisiki untuk tidak menyambut panggilan tersebut. Namun dia ingat bahwa ada ancaman-ancaman Rasulullah ketika kita tidak menyambut panggilan azan tersebut, sehingga pada akhirnya dia menyambut panggilan tersebut karena takut terkena oleh ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia setelah beribadah, dia belum melaksanakan salat, tapi dia sesungguhnya telah beribadah. Apa bentuk ibadahnya? Al-khauf, ya, rasa takutnya. Jadi semua bentuk rasa takut yang membuat kita taat kepada Allah itu adalah bagian dari ibadah. Semua bentuk berharap yang membuat kita melaksanakan perintah Allah itu adalah bagian dari ibadah. Ketika kita berzikir, ya, kemudian apa yang kita ucapkan diikuti dengan penuh penghayatan di dalam hati kita, maka kita beribadah, ya, sekaligus dengan hati kita dan lisan kita. Jadi ibadah yang pertama adalah amalul qulub, dan ini sesuatu yang sangat penting. Bahkan di dalam urusan akidah dia tidak boleh terpisahkan dari apa yang kita ucapkan. Ya, ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka harus disertai dengan keyakinan di dalam hati. Kemudian yang kedua adalah al-ibadat al-qauliyah, ibadah-ibadah yang sifatnya ucapan lisan, ya, seperti membaca Al-Qur'an, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi peluang untuk kita menjalankan tugas yang Allah tetapkan kepada kita itu beribadah terbuka lebar. Kita bisa beribadah dengan bil qalb, ya, dengan rasa takut kita kepada Allah, ya. Kita bisa beribadah dengan lisan kita, dengan berzikir kepada Allah,
ya, dengan membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, al-ibadat al-fi'liyah, ya, ibadah yang sifatnya dilakukan secara fisik. Ya, dan meski ibadah ini terbagi tiga, namun sesungguhnya ia tidak terpisahkan satu sama lain. Ya, dia tidak terpisahkan satu sama lain. Artinya tidak cukup seseorang mengatakan saya cukup beribadah dalam hati. Ya, tidak bisa seseorang mengatakan saya tidak perlu sholat. Yang penting di dalam hati saya ada kecintaan kepada Allah. Ya, demikian pula sebaliknya. Yang penting saya sujud ruku, tidak perlu ada kekhusyuan di dalamnya. Tidak bisa terpisah-pisahkan. Ini merupakan kesatuan, ya, antara hati dengan apa yang terucapkan dan apa yang dilakukan, itu tidak terpisahkan satu sama lain. Semakin seseorang bisa menggabungkan ketiga-tiganya, maka itulah tingkatan paling sempurna seseorang di dalam beribadah. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, ya, ketika beliau menjelaskan tingkatan tertinggi orang yang berzikir adalah orang yang berzikir dengan lisannya dan dihayati dengan hatinya. Ya, karena zikir seperti itulah yang akan menjadikan seseorang terpanggil dan termotivasi untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Ya, karena zikir sesungguhnya itu buahnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup, ya. Jadi tanda berhasilnya kita di dalam berzikir itu tidak hanya sekedar banyak mengucapkan kalimat tasbih, ya, menangis ketika bertasbih, tidak cukup itu. Ya. Tanda berhasilnya kita dalam berzikir ketika kita terpanggil untuk semangat dalam taat kepada Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah, di mana beliau mengatakan adz-dzikru huwa ta'ah. Zikir itu adalah taat kepada Allah. Faman ata'a Allah fa huwa dzakir. Siapa yang taat kepada Allah, maka sesungguhnya dialah yang berzikir. Dialah yang mengingat Allah, karena tidak mungkin dia taat kepada Allah kecuali karena dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yuti'hu falaysa bidzakir. Siapa yang tidak taat kepada Allah, maka dia bukanlah orang yang berzikir. Wa in kana katsiran tasbih. Meskipun ia banyak secara lisan mengucapkan kalimat-kalimat tasbih. Nah, dari apa yang kita sampaikan tadi, ya, semakin jelaslah bagi kita semua bahwa dosa terbesar yang dilakukan oleh manusia dari sekian banyak dosa-dosa yang ada adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapapun amalan kebaikan yang kita lakukan begitu melimpah, tapi ketika amalan itu dibangun di atas kesyirikan, terjadi percampuran antara keimanan dengan kesyirikan, maka amalan yang besar itu akan runtuh, yang di dalam Al-Quran disebutkan habaan manthura. Dia berubah menjadi seperti debu yang berterbangan. Semoga apa yang disampaikan pada siang ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita dari penyimpangan-penyimpangan, baik itu penyimpangan yang berupa kesyirikan kepada Allah ataupun penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.